Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Nailu Amalia dengan NIM 2041050201117. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi atau menerangkan tentang tugas dan wewenang OJK, di mana ini judul yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MLI. Langsung saja, yang pertama saya akan menanggapi tentang pengertian OJK. Jadi OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi, di mana OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap jasa keuangan, baik itu perbankan atau non-perbankan, pasar modal, asuransi, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya yaitu asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama, asas independensi, yaitu artinya OJK melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Dan yang kedua, ada asas kepastian hukum, yaitu bahwa OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, baik itu penyelenggara lembaga keuangan maupun nasabah, tidak hanya pihak-pihak tertentu. Dan yang keempat, asas keterbukaan. Dan yang kelima ada asas profesionalisme, yakni orang-orang yang terlibat dalam OJK ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan bidangnya. Dan yang keenam, asas integritas. Jadi orang-orang yang mendapatkan jabatan di OJK adalah orang yang jujur, orang yang taat terhadap peraturan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas, artinya apa yang mereka lakukan itu terencana dengan baik sehingga ketika mereka dimintai pertanggungjawaban, mereka memiliki data yang akurat atau data yang lengkap. Dan yang selanjutnya ada tugas OJK. Di sini yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Dan yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga di sini mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun lembaga, pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Dan di sini wewenang OJK ada 10, dan salah satunya di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Lalu ada yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.